Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Apa kabar pada pagi hari ini? Kita bersyukur pada Tuhan Yesus yang masih memberikan nafas kehidupan bagi saya dan saudara hingga hari ini. Namun sebelum kita beraktivitas, mari sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan rambu-rambu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pagi ini kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Biarlah firman yang kami pelajari adalah maksud Tuhan dan dapat kami pahami serta menjadi kekuatan kami semua. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, pada pagi hari ini saya mengambil sebuah tema hidup yang menghasilkan buah roh. Kami mengambilnya dari Yohanes 15 ayat 16, isinya demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, buah Roh Kudus bukan sekedar sifat moral, melainkan sebuah cerminan karakter Kristus yang tumbuh secara alami saat kita menyerahkan kendali hidup sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah bukti nyata kedewasaan rohani yang membedakan kehidupan kita dari keinginan daging. Semua sifat Roh Kudus tidak bisa dipaksakan hanya dengan kekuatan manusia, namun harus adalah hasil dari hubungan yang melekat dengan erat kepada Tuhan. Karena apa? Karena begitu besar kasih yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, sehingga kita dapat memperoleh anugerah keselamatan yang daripadanya. Dia telah memilih kita sebagai umatnya untuk dapat masuk ke dalam sebuah kerajaan surga. Bapak Ibu Jemaat terkasih, tetapi itu tidak berarti bahwa tugas kita berhenti sampai di situ saja. Tuhan mau agar hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, yaitu dengan menghasilkan buah. Dan buah yang tetap dan tidak akan hilang itu adalah buah roh. Kalau kita berbicara tentang pertumbuhan atau pertumbuhan sebuah tanaman, apa yang ada di pikiran kita? Pastinya kita ingat akan pohon ataupun tanaman di sekitar kita. Jika semakin besar pohonnya, semakin besar pula akar pohon tersebut yang ada di dalam tanah. Sama seperti buah dari sebatang pohon yang tidak dinikmati oleh pohon itu sendiri, tetapi dinikmati oleh banyak orang. Demikian juga hidup kita, Tuhan menginginkan agar hidup kita selalu dipenuhi dengan kasih, kegembiraan, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan kita tahu hal tersebut tidaklah mudah. Namun buah roh yang muncul dari kehidupan kita bisa berdampak menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Sehingga apa? Orang lain pun merasakan betapa nikmatnya kasih, kegembiraan, dan kedamaian sejahtera selain Allah. Kalau kita berbicara tentang pertumbuhan seperti itu, bagaimana kita bisa menghasilkan buah roh? Yaitu yang pertama adalah kita bisa hidup dalam Tuhan, artinya diumpamakan seperti ranting yang menghasilkan buah adalah yang tidak mengomel, masih menempel di batangnya. Karena jika mengomel adalah terlepas dari batangnya, maka dia akan mati. Demikian juga dengan hidup saudara-saudara, kita harus selamanya tinggal di dalam Dia. Kita harus tempel, nggak boleh banyak ngomel. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena
Hanya dengan hidup di dalamnya kita bisa berbuah. Yang kedua adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maksudnya hidup oleh Roh maka tidak akan menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging adalah bertentangan dengan keinginan roh. Dan itu tidak bisa disatukan. Karena keinginan daging jelas sekali dinyatakan bila kita masih menuruti keinginan daging, maka hidup kita tidak akan menghasilkan buah. Namun, jikalau kita hidup oleh Roh, kita akan dipimpin oleh Roh, maka kita dapat berjalan sesuai dengan perintahnya. Bapak Ibu Jemaat terkasih, ada 3 ungkapan tentang karya Roh Kudus. Dia ada di dalam kita, ada bersama kita, dan ada di atas kita. Bapak Ibu Jemaat terkasih yang diberkati, mari kita sama-sama buka hati kita. Biarkan Roh Kudus ada di dalam kita, bersama-sama kita, dan di atas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membuka hati, memberikan diri lebih luas, agar Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar menanggalkan segala hal yang tidak berkenan dan jangan biarkan roh itu padam karena segala keinginan duniawi. Biarlah hati kita selalu haus dan lapar akan pribadinya, akan firman-Nya. Dan itu terus menerus ada di dalam hati kita setiap waktu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Ampuni segala kelemahan kami. Penuhi kami semua dengan kasih-Mu dan damai sejahtera-Mu. Ajar kami terus bersyukur atas berbagai karunia yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Berkati kami dengan segala karunia-karunia yang sudah Tuhan percayakan agar boleh menjadi berkat bagi sesama. Ampuni Bapa setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.